Pemutusan tali silaturahmi. Pertanda ini telah dijelaskan pada pasal sebelumnya. F. Generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Pertanda ini memberikan indikasi terkait gejala yang telah tampak, yang mana seluruh umat Islam atau sebagian umat Islam sedang diuji dengan dijadikannya Al-Quran sebagai lagu-lagu indah yang didendangkan tanpa menyelami maknanya secara mendalam. Al-Quran disikapi dengan lebih mengedepankan dari sisi suara yang paling merdu dengan mengesampingkan kandungan ilmu dan fikihnya. Mereka beralasan bahwa pada saat itu adalah saatnya bernyanyi bukannya saat untuk merenungkan kandungan maknanya. Ini bukan berarti kami mengingkari adanya usaha menghiasi Al-Quran dengan suara merdu. Akan tetapi pertanda ini memberikan isyarat terkait adanya perubahan hati dan tata cara kebanyakan kaum muslimin dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran telah menjadi lagu-lagu yang indah untuk didendangkan dan hanya dinikmati oleh orang-orang yang membacanya saja. Dengan demikian pertanda ini juga menjadi tanda dari diangkatnya sifat amanah, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya bekasnya saja. Pertanda ini juga erat kaitannya dengan pertanda yang lain, yaitu manusia hanya mementingkan bentuk luar Al-Quran tanpa mempedulikan lagi isi dan substansinya. Al-Quran dijadikan sarana untuk mencari keduniaan dan tidak peduli lagi dengan kehidupan akhirat. Dalam sebuah riwayat, Jabir radhiyallahu anhu berkata, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami yang sedang membaca Al-Quran, sedang di antara kami ada orang Arab dan non-Arab. Beliau bersabda, bacalah, teruskanlah bacaan kalian, sebab masing-masing akan mendapatkan kebaikan. Ketahuilah akan datang suatu saat nanti kaum-kaum yang akan membaca Al-Quran laksana mereka menuangkan teko agar airnya cepat keluar semua. Namun, mereka tidak dapat memperlambatnya. Hr. Abu Daud, As-Salih dan Ahmad, Baki Musnad Al-Mukatsirin, Hadits No. 12.492 dan 12588. Hadits ini mengisyaratkan adanya sekelompok manusia yang hanya mempedulikan Al-Quran dari sisi hukum bacaan dan jur hurufnya saja, yang kemudian mereka melatih suara mereka dan menjadikannya sebagai fokus perhatiannya yang mendalam. Mereka membacanya bukan murni untuk mengharap ridho Allah, tetapi mereka hanya ingin mendapatkan imbalan dunia serta pemberian dari manusia dengan ayat-ayat yang mereka baca. Tampaknya Al-Quran telah menjadi tunggangan untuk mencari kebutuhan hidup di sisi mereka ini. Sesungguhnya pertanda ini sangat erat kaitannya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya perkataan dan amal yang tersimpan. Sebuah renungan, sebab yang melatar belakangi diriwayatkannya hadits ini oleh salah seorang sahabat, adalah ketika ada sekelompok orang tabiin yang sedang duduk-duduk sambil membicarakan wabah kolera. Abs al-Ghifari radhiyallahu anhu tiba-tiba saja berdiri dan berdoa agar dimatikan karena wabah kolera, dan beliau mengulangi doanya ini sebanyak 3 kali. Maka orang-orang yang ada di sekelilingnya mengingkari kelakuan Abs al-Ghifari radhiyallahu anhu tersebut, karena dianggap menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang buruknya sikap seseorang yang menginginkan kematian. Maka berdirilah Abs radhiyallahu anhu dengan menyebutkan hadits ini dengan maksud untuk memberikan penjelasan akan adanya berbagai kondisi sebagai alasan yang mengecualikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Perkataan Abs radhiyallahu anhu, aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan adanya kebolehan untuk menginginkan kematian jika 6 pertanda tadi benar-benar telah terjadi. Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut, dan situasi saat itu terdapat indikasi bahwasanya gejala-gejala berbagai pertanda yang mematikan tersebut sudah dirasakan oleh sahabat ini semasa hidupnya. Al-Musnad, Hadits No. 16.046. 15. Kaki tangan penguasa yang sewenang-wenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, orang-orang yang membawa cemeti mirip ekor sapi yang dengan cemeti itu mereka menyabetkannya kepada orang-orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang yang menampakkan lekuk tubuhnya dan cenderung mengundang birahi. Kepala mereka seperti punuk unta. Mereka ini tidak akan masuk surga, bahkan aromanya pun tidak akan diciumnya, padahal aroma surga sudah bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Hr. Muslim, Al-Libas wal Azila, Hadits No. 16.046.
An-Nawawi berkata, hadits ini merupakan bukti mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikabarkan beliau itu benar-benar telah menjadi kenyataan dan mereka benar-benar ada. Di dalamnya ada celaan terhadap dua golongan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja di usiamu yang panjang itu engkau akan melihat satu kaum yang di tangannya ada cemeti seperti ekor sapi. Mereka berangkat di pagi hari disertai murka Allah dan pulang di sore hari disertai murka Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah menyaksikan semua yang pernah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Namun untuk orang yang membawa cemeti itu, maka beliau berkata, dikatakan kepada orang yang membawa cemeti itu, lemparkanlah cemeti kalian itu dan masuklah ke neraka jahanam. H.R. Mal-Hakim, Al-Fitan, Hadits No. 8577. Hadits ini sahih lezatnya tetapi Al-Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Penjelasan, pertanda ini di dalamnya ada satu isyarat yang jelas terkait celanya memberikan bantuan kepada penguasa oleh para centeng, serta kaki tangan, dan sejenisnya. Mereka ini mempertahankan kekuasaannya atas manusia dengan membawa cemeti, yang pada suatu saat akan dicambukkan kepada orang-orang yang ditindasnya. Secara jelas, hadits-hadits di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini akan menjadi penghuni neraka. Bahkan dalam satu redaksi mereka akan digiring memasuki neraka dengan cemeti-cemeti yang masih berada di tangan. Kandungan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa para centeng tersebut sama sekali tidak akan diberi kesempatan untuk mengajukan alasan atas perbuatan mereka. Bahkan mereka akan langsung dimasukkan ke neraka. Demikianlah balasan yang paling pantas atas kekejaman mereka. Demikian pula di dalam atsar ini, ada isyarat bahwanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum melihat pertanda tersebut semasa hidupnya, yaitu sebelum tahun 60-an Hijriah, dan ini memang benar, sebab pertanda hari kiamat ini baru muncul setelah 60 tahun Hijriah, yaitu di masa dinasti Umayyah dan fenomenanya semakin jelas pada masa dinasti Abbasiyah dan berlanjut hingga sekarang ini. 16. Beratnya cobaan dan perasaan putus asa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ini berada di tangannya, dunia ini tidak akan binasa sampai ada seorang laki-laki yang melewati sebuah kuburan seraya meratap di kuburan tersebut. Dalam ratapannya itu, dia berkata, andai saja aku berada di tempat sahabatku ini. Dia melakukan hal itu bukannya karena motivasi beragama, tetapi hal itu disebabkan karena begitu besarnya derita yang dia tanggung. H.R. Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan No. 7115. Penjelasan, hadits ini memberikan isyarat tentang betapa beratnya cobaan dan banyaknya musibah yang dihadapi oleh manusia. Sedangkan di saat yang sama, mereka telah lalai dari nilai-nilai agama. Dengan sebab ini mereka lebih menyukai menjadi ahli kubur daripada harus menanggung derita. Padahal derita yang dialami oleh ahli kubur justru lebih parah daripada derita yang ada di dunia ini. Ibnu Hajar berkata, karena amat beratnya musibah, serta derita yang dialami manusia, sampai-sampai kematian yang merupakan musibah yang paling berat pun dianggap lebih ringan pada diri seseorang. Sehingga dia berkeinginan untuk ditimpa musibah yang lebih ringan saja, sesuai dengan keyakinannya, Muslim Bishar An-Nawawi. Dari kandungan hadits di atas sangatlah jelas bahwa keinginan untuk mati bukan disebabkan oleh motivasi agama. Misalnya kekhawatiran agamanya tertimpa api fitnah ataupun yang semisal itu. Akan tetapi keinginan ini semata-mata disebabkan oleh satu kondisi sulit yang menimpa manusia. Dan pengaruhnya besar sekali pada kehidupan mereka. Petunjuknya sangat jelas sekali terekam dalam redaksi Walaisa bihi ad-din inama bihi al-bala. Redaksi ini memang sengaja disusun untuk pengingkaran dan mencela. Artinya jika mengharapkan mati itu disebabkan oleh motivasi keagamaan, niscaya hal ini justru merupakan hal yang terpuji. Bahkan motivasi untuk mengharapkan kematian telah dijelaskan oleh para salaf yang mana mereka ada yang mengharapkan kematian di saat rusaknya nilai-nilai keagamaan dalam sebuah masyarakat. Hadits-hadits tersebut juga mengindikasikan betapa besar dan kuatnya cobaan serta derita yang akan ditimpakan kepada manusia dalam urusan keduniaan. Apakah itu disebabkan oleh fitnah, peperangan, ataupun hal yang lainnya? Hal ini ditunjukkan oleh betapa besar motivasi mengharapkan kematian di saat orang lain
tidak mengharapkannya. Bisa jadi seseorang akan mengharapkan kematian karena derita yang ditanggungnya, tetapi ketika dia melihat derita ahli kubur, belum lagi sekarat kematian di penghujung hidupnya, niscaya dia akan mengurungkan niatnya itu. Namun apa yang dikesankan oleh hadits di atas sangat bertentangan dengan hal tersebut. Sebaliknya kesan yang dapat ditangkap dari hadits tersebut justru manusia merindukan kematian. Ilustrasi yang mengisahkan seorang laki-laki yang meratap di atas kuburan dengan mengharap kematian, serta keinginannya untuk menjadi penghuni alam kubur, menyiratkan bahwa derita yang ditanggungnya sungguh lebih berat dalam pandangannya daripada siksa yang diterima oleh ahli kubur. Pertanda hari kiamat yang satu ini belum tampak begitu jelas di zaman kita sekarang, tetapi gejalanya sudah mulai kelihatan. Ibnu Hajar meriwayatkan sebuah atsar dari Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, hampir tiba masanya iring-iringan jenazah mendekati sebuah pasar yang di dalamnya ada kerumunan manusia. Seorang laki-laki menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berkata, andai aku yang berada di tandu itu. Aku berkata Abu Dzar, ya Abu Dzar, bukankah hal itu disebabkan oleh derita yang sangat berat? Abu Dzar menjawab, ya, benar Fathul Bari. Atsar ini menunjukkan bahwa di sana terdapat berbagai perkara besar dan fitnah yang mencekam, sehingga seseorang sampai hati berharap seperti itu. 17. Kondisi zaman yang semakin memburuk. Dari Zubair bin Adi radhiyallahu anhu, dia mengisahkan sebagai berikut. Kami mendatangi Anas bin Malik, lantas kami mengadukan ulah hajat kepadanya. Maka dia pun berkata, bersabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sekarang. Dan kondisi ini akan terus berlangsung hingga kalian semua bertemu rak kalian. Aku mendengarnya dari Nabi kalian, H.R. Mal-Bukhari, Al-Fitan, Hadits Nun, 7068. Kami katakan, dijelaskan dalam atsar tersebut, bahwa sebab diriwayatkannya hadits ini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah adanya pengadukan sekelompok manusia atas nasib jelek mereka karena ulah Hajjaj bin Yusuf Ats-Sakafi. Maka Anas radhiyallahu anhu mengabarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami ini bukanlah perkara yang kebetulan atau muncul sesekali. Bahkan kondisi yang semakin buruk justru akan mereka alami hingga mereka bertemu rak mereka atau hingga hari kiamat tiba. Apa yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu ini juga diketahui oleh para sahabat yang lain, yaitu ketika mereka mengetahui bahwasanya dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kemunduran dalam hal agama mulai terjadi. Akan tetapi pada masa dua khalifah yang pertama, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dalam batas tertentu agama serta sebagian besar orisinalitasnya masih bisa dipertahankan. Namun setelah itu, gejala kemunduran dalam sikap beragama mulai menampakkan sinyalnya hingga mereka mengalami kekejaman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj. Asy-Syabi mengisahkan, pada zaman Umar radhiyallahu anhu dan beberapa orang setelahnya, apabila mereka menghukum orang yang bermaksiat, mereka mempertontonkan orang yang dihukum itu di depan semua orang dan mencopot tutup kepalanya. Selanjutnya pada masa Ziyad berkuasa, hukuman itu diganti dengan hukuman cambuk dan ditambahkan dengan pencukuran jenggot pada masa Mus'ab bin Zubair. Kemudian, pada masa Bishr bin Marwan hukuman itu diperparah dengan ditancapkannya paku di telapak orang yang dijatuhi hukuman. Namun, ketika Al-Hajjaj berkuasa, dia berkata, semua itu omong kosong, maka setiap orang yang melakukan kejahatan dibunuhnya. Fathul Bari. Atsar di atas menunjukkan bagaimana setapak demi setapak kekejaman itu semakin sadis menimpa umat Islam. Dan sampailah perkara yang pelakunya dihukum ringan pada masa awalnya menjadi hukuman mati pada masa Al-Hajjaj. Kekejaman yang dimaksudkan dalam hadits ini tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh para penguasa, bahkan telah merambah ke berbagai kalangan dengan segala rupa dan bentuknya. Terlebih, jika hal itu dihubungkan dengan dangkalnya pengetahuan agama mereka serta hilangnya agama di hati manusia. Dahulu lebih sedikit kejahatannya daripada sekarang, dan besok lebih banyak kejahatannya daripada sekarang. Dan pengertian ini telah disyaratkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia bertanya kepada istrinya, mana yang lebih baik, kemarin atau sekarang? Istrinya menjawab, aku tidak tahu. Dia berkata, tetapi aku tahu bahwa kemarin lebih baik daripada sekarang, dan sekarang ini lebih baik daripada esok, hingga tibalah hari kiamat. Al-Haythami
Majma' as-Zawaid 7.26-8. Ibnu Hajar juga meriwayatkan beberapa atsar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terkait makna kekejaman tersebut. Yaqub bin Sailah meriwayatkan dari jalur Tariq Al-Harits bin Husairah dari Zaid bin Waqt. Zaid berkata, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak akan datang suatu hari, melainkan hari itu kondisinya lebih buruk daripada hari sebelumnya hingga hari kiamat tiba. Bukanlah yang kumaksud itu adalah kehidupan yang makmur atau melimpahnya harta. Tetapi ketahuilah oleh kalian bahwa suatu hari tidaklah akan datang kepada kalian, melainkan hari tersebut lebih banyak kebodohannya daripada hari sebelumnya. Jika para ulama itu sudah pada mangkat maka semua orang akan menjadi sama, tidak ada lagi yang berani melakukan amar makruf nahi munkar. Maka, pada saat itulah, manusia akan menemui kebinasaannya." Selanjutnya Ibnu Hajar juga meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari jalur Abu Ishaq dari Abu Ahwas hingga redaksi lebih buruk daripada hari sebelumnya. Ada orang yang berkata, "Bukankah kita telah merasakan kemakmuran selama setahun ini?" Maka pernyataan ini dijawab oleh Ibnu Mas'ud, "Bukan itu yang aku maksudkan, tetapi maksudku itu adalah banyaknya ulama yang mangkat." Dari jalur Asyabi dari Masruq, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tidaklah suatu zaman akan datang kepada kalian, kecuali kondisinya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Bukan seorang amir yang bijak dan adil yang aku maksud, atau penghasilan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tetapi para ulama serta ahli fikih yang berada di kalangan kalian semuanya pada mangkat, sedangkan kalian semua tidak menemukan pengganti mereka. Akhirnya banyak sekali yang mengeluarkan fatwa dengan akal mereka." Sedangkan dalam redaksinya yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Bukanlah yang aku maksud itu banyak sedikitnya curah hujan yang turun, tetapi yang aku maksudkan adalah mangkatnya para ulama. Sehingga banyak yang memberikan fatwa dalam perkara agama dengan akal mereka, dengan perbuatan inilah mereka telah membuat rapuh dan merobohkan sendi-sendi ajaran Islam."